Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Let me introduce you myself. My name is Ahmad Fadila. You can call me Fadila. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Fadila dan bisa dipanggil dengan Fadila. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah Islam terpadu di daerah Pabuaran, Bojonggede, Bogor. Selain sebagai pengajar, saya juga memberikan bimbingan belajar dan private untuk siswa-siswi SD, SMP, SMA di daerah Bogor. Saat ini, saya akan membuat video tutorial untuk ruang les dari Ruang Guru untuk mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat SMA dengan topik Passive Voice. Video tutorial ini akan berdasarkan pada dua studi kasus yang diberikan oleh Ruang Guru. Yang pertama, studi kasusnya siswa bernama Rudy. Dia memiliki kelemahan dalam memahami materi pelajaran, namun dia memiliki semangat yang cukup tinggi untuk belajar. Nah, untuk studi kasus yang pertama ini, saya akan mengambil konsep pembelajaran. Yang pertama, saya akan memberikan materi pembelajaran saya secara lebih detail dan terperinci, sehingga saya harapkan siswa Rudy ini bisa mengerti setiap bagian dari materi pembelajaran yang saya berikan. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa Rudy ini. Untuk yang ketiga, saya akan mengevaluasi atau mereview setiap materi yang saya berikan secara kontinu, sehingga diharapkan siswa Rudy ini benar-benar mengerti setiap bagian dari materi yang saya berikan. Dan untuk yang keempat, saya akan selalu memotivasi semangat belajar dari siswa ini, dan juga saya akan selalu mengapresiasi setiap usaha yang dilakukan, dan saya akan selalu merespon setiap pernyataan maupun pertanyaan yang timbul dari siswa Rudy ini. Untuk studi kasus yang kedua, siswi bernama Nina. Dia memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, dia kritis, dan dia memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk meraih nilai yang terbaik. Dan untuk studi kasus yang kedua ini, saya akan membuat konsep dasar pembelajarannya. Yang pertama, saya akan memberikan materi pembelajaran saya dengan singkat, padat, dan jelas. Karena saya yakin siswi Nina ini akan cukup cepat untuk memahami setiap materi yang saya berikan. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dan tanpa berbelit-belit langsung kepada inti materi yang saya berikan. Dan yang ketiga, saya akan melakukan review atau evaluasi pengulangan materi yang saya berikan hanya di tengah dan di akhir pembelajaran. Baiklah, berikut video tutorial yang saya akan buat berdasarkan studi kasus yang diberikan oleh Ruang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Rudy? I hope you're in good condition, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Rudy hari ini, ya. Alright, hari ini kita akan membahas tentang active and active passive voice. Mungkin Rudy perlu saya jelaskan sedikit, ya. Maksudnya adalah active dan passive voice adalah kalimat aktif dan kalimat pasif di dalam bahasa Inggris. Nah, active and passive voice ini berhubungan dengan tenses, ya Rudy. Sudah pernah belajar tenses belum? Oke, betul, ya. Jadi tenses itu ada yang present, past, atau future. Nah, hari ini saya akan kita akan membahas tentang present tense yang simple dulu, ya Rudy, ya. Yang simple present tense. Nah, untuk simple present tense seperti Ibu dilihat di sini, ya, sudah saya bikin kotak merah. Di sini ada rumus dari simple present tense adalah subject ditambah verb 1 ditambah object. Ya, ini adalah bentuk awal dari simple present tense. Nah, untuk bentuk ini di bentuk kalimat aktifnya, ya, active voice-nya, ini sudah saya berikan contoh juga, ya Rudy, ya. Di sini she writes a letter. Tahu artinya, Rudy? Ya, betul. Dia
wanita ya, dia perempuan menulis surat ya. Oke, ini adalah bentuk dari active voice-nya. Nah, pada saat dia berubah menjadi pasif ya, menjadi kalimat pasif, di sini rumusnya berubah lagi ya Rudi. Ya, di sini sudah saya beri kotak merah juga di sini. Jadi berubah menjadi subjek, kemudian ada tambahan to be ya Rudi ya. Rudi tahu kan to be itu apa? Masih ingat? Yaitu am, is, atau are ya. Ada 3 bentuk untuk to be-nya. Kemudian verb 1-nya dia berubah menjadi verb 3 Rudi. Nah, di sini harus hati-hati ya Rudi ya, karena ada perubahan juga. Kemudian ditambah kata by. Dan baru adalah object. Nah, ini adalah rumus dari passive voice ya, perubahannya dari aktif menjadi pasif. Nah, kalimat yang tadi she writes a letter juga ada perubahannya Rudi, yang mana subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. Juga objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif ya Rudi. Jadi mereka bertukar tempat ya, harus hati-hati nih Rudi. Nah, di sini a letter-nya tadi menjadi objek akan menjadi subjek, jadi a letter kemudian ditambah to be. Nah, hati-hati. A letter itu adalah benda, berarti to be-nya adalah betul is ya. A letter is, dan write-nya bentuk 3-nya adalah write, wrote, written. Nah, berarti a letter is written by her. Nah, ini juga hati-hati ya Rudi ya. Di sini she-nya menjadi her. Jadi she di kalimat aktif menjadi pada saat berubah menjadi pasif, dia menjadi kalimat pronouns ya, possessive pronouns. Nah, di sini hati-hati, berarti ada perubahannya Rudi. Nah, sampai sini gimana? Masih ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum jelas? Ya, memang di sini ada perubahannya yang harus Rudi perhatikan. Jadi Rudi harus benar-benar menguasai rumusnya ya. Oke. Nah, kalau gitu coba sekarang saya ada latihannya buat Rudi di sini. Bentuk active voice-nya adalah my father drinks coffee. Kira-kira passive voice-nya gimana Rudi? Ya, betul. Coffee-nya menjadi subjek ya. Kemudian ditambah to be ya, dan drinks-nya menjadi drunk ya. Jadi the coffee is drunk by my father. Betul Rudi ya. Di sini bentuk passive voice-nya adalah the coffee is drunk by my father ya. Jadi kalau yang harus Rudi perhatikan adalah perubahan-perubahan dari kalimat aktif dan pasif ini ya Rudi. Yang mana subjek di aktif menjadi objek di pasif, dan objek di aktif menjadi subjek di passive voice, dan perubahan verb-nya ya, verb 1 menjadi verb 3 ya. Baik Rudi, ada pertanyaan lagi mungkin? Tidak ada? Ya, baik, mudah-mudahan Rudi sudah mengerti dengan bentuk dari active dan passive voice untuk simple present tense ini ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi untuk materi berikutnya di lain waktu ya Rudi. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Nina? I hope you're in good condition today. Baik, Nina, hari ini kita akan bahas tentang active and passive voice. Sudah tahu artinya ini? Iya, betul. Ini adalah kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya sudah menyiapkan nantinya ya. Kita akan belajar membahas tentang active passive voice dalam present tense. Ya, sudah tahu kan Dina bentuk present tense? Betul ya. Dia ada bentuk simple dan continuous ya. Baik, untuk yang pertama untuk bentuk simple ya. Dina, di sini saya sudah membuat rumus ya. Mungkin Dina sudah masih ingat ya, jadi simple present tense adalah subject dan verb ya. Nah, di sini kita tambahkan objek karena dalam kalimat aktif dan pasif dia harus ada subjek dan ada objeknya. Untuk kalimat aktif di simple present ya, sudah saya tuliskan juga di sini ya. She writes a letter. Ya.
Oke, jadi she ada subjek, verb, dan letternya adalah objek ya, she plus letter. Nah, di sini ada perubahannya nih lah ya. Ini mungkin bisa lihat di sini sudah saya kotak juga dengan kotak merah ya. Di sini subjek ya, rumusnya menjadi subjek dan ditambah dengan to be nih lah ya. Jadi kalau yang di awal tidak ada to be, di sini tambahkan to be. Kemudian verbnya berubah menjadi verb 3 ya. Hati-hati ya di sini verbnya ada perubahan dan kemudian tambahan kata by dan objek ya, sesuai dengan di awalnya tadi ada objeknya juga. Dan di sini ya harus kita perhatikan ya, selain perubahan itu ada perubahan juga, yaitu dari subjek dan objeknya di kalimat aktif. Di kalimat pasif, subjek di kalimat aktif ini akan menjadi objek di kalimat pasif, dan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif ya Nina ya. Jadi ada perubahannya juga di subjek dan objeknya. Nah, seperti ini contohnya Nina sudah saya buat. A letter is written by her. Ya, betul. Kenapa written? Ya, karena dia bentuk ketiga dari write. Dan di sini juga a letternya dia menjadi subjek di pasif, dan she menjadi kalimat kata possessive pronoun di sini ya, menjadi objek yaitu her ya. Jadi a letter is written by her. Nah, oke Nina, baik, di sini saya sudah siapkan untuk latihannya. Coba Nina buat ya untuk bentuk pasifnya ya. Di sini my father drinks coffee. Kira-kira bentuk pasifnya gimana? Oke. Ya, betul. Coffee-nya menjadi berubah menjadi subjek ya di sini, berarti the coffee. Kemudian tambahkan to be adalah yes, betul. Dan drinks menjadi betul, drinks dari drunks ya Nina, drinks menjadi drunks. Kemudian ditambahkan by my father ya, jadi subjeknya di sini berubah ke objek ya, seperti ini Nina bentuknya ya. Betul, the coffee is drunk by my father. Oke, untuk bentuk simbol pasifnya sudah jelas nih ya. Baik, kalau sudah jelas kita lanjut dengan continuousnya ya. Nah, di sini sudah Nina lihat ya, dan juga tahu ya untuk continuous rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah verb ditambah objek ya, sama harus ada subjek dan objeknya. Nah, bentuk aktifnya ya, ini sebagai contoh, they are eating fried rice. Nah, subjek, to be, verb in, dan objek. Nah, di sini juga ada perubahan ini. Nah, di bentuk pasif dari continuous dia ada tambahan being ya. Jadi sudah saya kotak benar juga di sini nah rumusnya. Jadi subjek atau to be, being, verb 3, kemudian ditambah by dan objek. Nah, jadi bentuknya pun juga sama. Subjek di aktif menjadi objek di pasif, dan objek di aktif menjadi subjek di pasif ya Dina ya. Jadi fried rice is being eaten. Betul, di eaten ada bentuk ketiga dari eat ya, good ya. Jadi fried rice is being eaten by them ya. Sesuai dengan tadi sama posisi pronouns ya, they nya menjadi them di sini ya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi Nina? Tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini saya memberikan contoh dan coba dibuat ya untuk menjadi pasifnya. Anna is reading a novel. Kira-kira apa pasifnya? Betul, a novel menjadi subjek ya. Kemudian to be-nya being read. Hati-hati, read bentuk ketiganya adalah read juga, betul ya. Jadi seperti ini Rina ya. A novel is being read by Anna ya. Jadi ini adalah bentuk aktif dan pasif dari continuous. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi Nina? Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Terima kasih atas kedatangannya Nina ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.